Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Dwi Anggara dengan akhiran NIM 026. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas potensial listrik, mulai dari pengertian, rumus-rumus, contoh soal, dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Langsung saja kita mulai pembahasannya. Yang pertama adalah pengertian potensial listrik. Potensial listrik adalah energi potensial listrik per satuan muatan. Artinya, potensial listrik menunjukkan seberapa besar energi yang dimiliki oleh suatu muatan listrik pada posisi tertentu di dalam medan listrik. Secara matematis, potensial listrik dapat dituliskan dengan rumus V sama dengan W per Q, yang dimana V adalah potensial listrik dengan satuan volt, W adalah energi potensial listrik dengan satuan joule, dan Q adalah besar muatan listrik dengan satuan coulomb. Jadi, semakin besar energi yang dimiliki suatu muatan, maka semakin besar juga potensial listriknya. Nah, yang kedua, konsep dasar yang perlu dipahami. Yang pertama adalah medan listrik. Medan listrik adalah daerah di sekitar muatan yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik. Yang kedua, energi potensial listrik. Energi yang dimiliki muatan karena posisinya dalam medan listrik. Yang ketiga, usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan dari satu titik ke titik lainnya. Potensial listrik berkaitan erat dengan usaha ini. Semakin besar usaha yang diperlukan, semakin besar potensial listriknya. Jadi teman-teman, ada juga hubungan antara potensial listrik dengan energi potensial dengan rumus W sama dengan Q dikali V. Artinya, energi potensial listrik dapat diperoleh dengan mengalihkan muatan dengan potensial listrik. Konsep ini sangat penting karena menjelaskan bagaimana energi listrik dapat bekerja dalam sistem. Adapun rumus potensial listrik pada muatan titik. Selain rumus tadi, ada juga rumus potensial listrik untuk muatan titik, yaitu V sama dengan K dikali Q per R, yang dimana K adalah konstanta dengan nilai tetap, yaitu 9 dikali 10 pangkat 9 Nm kuadrat per C kuadrat. Ya, dan Q adalah besar muatan sumber, R adalah jarak dari muatan titik yang ditinjau. Dari rumus ini, kita bisa mengetahui bahwa semakin besar muatan, maka potensial listrik semakin besar, dan semakin jauh jarak dari muatan, maka potensial listrik semakin mengecil. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal yang pertama. Diketahui sebuah muatan sebesar 2 dikali 10 pangkat minus 6 coulomb. Tentukan potensial listrik pada jarak 0,5 meter dari muatan tersebut. Nah, kita langsung mulai saja penyelesaian. Gunakan rumus V sama dengan K dikali Q per R. Kita substitusikan nilai K dengan Q dan juga R. Jadi, V sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9 dikali 2 dikali 10 pangkat minus 6 dibahagi 0,5. Sehingga kita bisa dapatkan V sama dengan 18 dikali 10 pangkat 3 dibagi dengan 0,5, maka hasilnya adalah V sama dengan 36 dikali 10 pangkat 3 volt atau sama dengan 36.000 volt. Nah, kita masuk ke contoh soal yang kedua. Sebuah muatan 5 dikali 10 pangkat minus 6 berada pada potensial 20.000 volt. Hitung energi potensial listriknya. Penyelesaiannya, W sama dengan Q dikali V. W sama dengan 5 dikali 10 pangkat minus 6 dikali dengan 20.000. Maka W sama dengan 0,1 joule. Jadi energi potensial listriknya adalah 0,1 joule. Nah, adapun penerapan dalam kehidupan sehari-hari, potensial listrik dapat kita temukan dalam berbagai contoh, seperti petir yang terjadi di alam, stop kontak di rumah, peralatan elektronik seperti televisi dan handphone. Semua itu bekerja karena adanya perbedaan potensial listrik yang memungkinkan arus listrik mengalir. Jadi teman-teman, kita dapat menarik kesimpulan dari penjelasan tadi, potensial listrik adalah energi persatuan muatan yang dipengaruhi oleh besar muatan dan jarak.
semakin besar muatan, maka potensial listrik semakin besar juga. Sebaliknya, jika semakin jauh jaraknya, maka potensial listrik itu semakin mengecil. Sekian penjelasan dari saya tentang potensial listrik. Semoga video ini dapat membantu teman-teman dalam memahami materi ini. Terima kasih atas perhatian dan juga sudah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di video pembahasan fisika berikutnya.